Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat jiwa, sedulur batin, dan para penapak jalan sunyi. Sebelum kita menyelami kisah malam ini, mari saling sapa lewat kolom komentar. Balas salam di atas sesuai keyakinan sampean. Dan kalau sampean punya saudara, teman, atau pasangan yang lahir di weton wage, tolong tag mereka, karena mungkin video ini adalah cermin yang diam-diam mereka butuhkan. Pernahkah sampean bertemu seseorang yang hidupnya tampak berjalan lambat, bahkan sering berubah arah? Orang-orang di sekitarnya menyebutnya plin-plen, bingung, gamang. Namun, anehnya, di saat-saat paling genting, justru dialah yang tiba-tiba membuat keputusan paling tepat. Inilah misteri besar dari weton wage. Sering diremehkan, padahal dipilih semesta. Dibilang membingungkan, padahal dia sedang menunggu sinyal langit. Mengapa mereka tampak seperti tak punya arah? Padahal sejatinya, merekalah penjaga rahasia arah semesta. Weton wage, dalam penanggalan Jawa, adalah salah satu pasaran yang kerap disalahpahami. Banyak orang lahir wage merasa hidupnya dipenuhi tanya, pertentangan batin, dan jalan yang terasa kabur. Padahal jika kita pahami lebih dalam, wage adalah simbol dari keseimbangan transisi. Dia bukan kehilangan arah, tapi sedang mencari jalan yang sesuai dengan getaran alam. Malam ini, kita akan membahas 5 rahasia tersembunyi dari weton wage, yang mungkin tak banyak diketahui, bahkan oleh pemilik weton itu sendiri. 1. Langkah wage melingkar, tapi menuju titik pusat yang hakiki. Coba bayangkan seekor burung elang yang terbang tinggi di langit. Ia tidak pernah bergerak lurus ke depan seperti panah. Ia justru melayang dalam lingkaran, berputar perlahan, mengikuti angin, mengikuti arus. Sampai akhirnya ia menemukan titik pusat, mangsanya, tujuannya, takdirnya. Begitu juga orang weton wage. Langkah mereka tak pernah tampak lurus. Hari ini di sini, esok di sana. Kadang merasa mantap, lalu mendadak ragu. Seolah hidupnya adalah labirin yang terus berubah bentuk. Tapi sesungguhnya, wage sedang bergerak seperti pusaran air. Tidak menuju luar, tapi masuk ke dalam, mendekat pada pusat jati diri. Banyak orang menilai wage itu plin-plen, gagal fokus, tidak konsisten. Padahal mereka bukan tersesat. Mereka sedang menyelami setiap lapisan pengalaman. Setiap keputusan, meski terlihat kecil dan tidak penting, adalah bagian dari pola spiritual yang lebih besar. Wage menyadari bahwa tujuan hidup bukan hanya kemana, tapi bagaimana caranya sampai. Dan itu butuh waktu, butuh intuisi, dan butuh kebijaksanaan batin. Dalam ajaran Jawa, dikenal istilah melaku munggah mudhun nguripi rasa, yang artinya berjalan naik turun untuk menghidupi rasa. Wage menjalaninya secara alami. Mereka tak akan puas hanya karena ikut jalan yang orang lain lalui. Mereka butuh makna. Mereka ingin merasakan langsung. Maka dari itu, wage sering menolak cara cepat, karena jiwa mereka hanya puas jika menemukan jawaban dengan rasa, bukan sekadar logika. Orang wage juga sering mengalami fase pembongkaran hidup. Saat mereka merasa semua yang dibangun tiba-tiba runtuh. Bukan karena mereka salah arah, tapi karena semesta sedang menyuruh mereka menggali lebih dalam. Kadang mereka harus kehilangan, jatuh, berpindah pekerjaan, pindah kota, atau menjauh dari seseorang. Semata-mata karena ada titik pusat baru yang harus ditemukan. Dan uniknya, setelah melewati fase-fase pelik itu, wage justru muncul sebagai sosok yang bijak dan kuat. Mereka membawa cerita, pengalaman, dan sudut pandang yang dalam. Mereka tidak hanya tumbuh, mereka menyadari setiap fase pertumbuhannya. Apakah sampean termasuk orang yang langkahnya sering melingkar? Yang sering ditanya oleh orang lain, kamu ini sebenarnya mau kemana sih? Jika iya, mungkin sampean wage. Dan mungkin pula, sampean bukan sedang menjauh dari tujuan, tapi justru sedang ditarik masuk ke pusat kekuatan sampean sendiri. Ora kabeh dalan kudu lurus. Kadang, mung dalan muter sing bisa nuntun awake ngerti arah sejati. Tidak semua jalan harus lurus. Kadang,
Hanya jalan yang melingkar yang bisa membawa kita ke arah sejati. 2. Wage sering diuji lewat cermin orang lain. Ada satu hal yang tak banyak disadari orang tentang pemilik weton wage. Mereka sering merasa salah, padahal bukan karena mereka bersalah. Mereka sering merasa bersalah, hanya karena terlalu peka pada suasana, terlalu terpengaruh pada ekspresi orang lain, terlalu halus dalam membaca emosi sekitar. Ini bukan kelemahan. Ini justru karunia. Tapi karunia yang sering datang sebagai ujian. Orang wage seperti cermin. Tapi bukan cermin bening yang memantulkan secara lurus. Wage adalah cermin batin, yang menangkap retakan-retakan halus dari jiwa orang lain. Karena itu, orang wage sering merasa kelelahan emosional, bahkan tanpa tahu sebabnya. Mereka menangis tanpa alasan, gelisah di tengah keramaian, atau merasa bersalah karena konflik yang sebenarnya bukan milik mereka. Disinilah tantangan spiritualnya. Wage bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka hidup sebagai pantulan. Seringkali, energi negatif dari sekitar akan melekat pada dirinya. Dan orang-orang yang tak memahami itu, justru menuduh wage berubah-ubah, sensitif berlebihan, atau bahkan tidak stabil. Padahal wage sedang menjadi tempat bercermin bagi orang-orang yang belum mau melihat luka dalam dirinya sendiri. Misalnya, dalam keluarga, wage sering jadi penampung masalah. Anak wage bisa menjadi korban konflik orang tua. Suami wage bisa merasakan luka batin istrinya tanpa tahu kenapa. Atau sebaliknya, mereka bisa terjebak dalam peran penyembuh, padahal mereka sendiri sedang terluka. Dalam budaya Jawa, kita mengenal pepatah, "Ngiluo marang banyu ben bisa weruh rai." Lihatlah ke air untuk mengenal wajahmu. Wage bukan hanya melihat air. Mereka adalah air itu sendiri. Mereka memantulkan wajah siapapun yang mendekat. Maka jangan heran bila dalam relasi, orang wage sering mengalami luka batin yang dalam. Bukan karena pasangan atau temannya jahat, tapi karena wage mencerminkan luka lama yang tak sembuh. Namun jika wage mampu menyadari kekuatan ini, mereka bisa menjadi penyembuh sejati. Mereka hanya perlu satu hal penting, mengenal dirinya sendiri lebih dulu, sebelum memantulkan orang lain. Jika tidak, wage akan tersesat dalam labirin rasa orang lain. Inilah momen wage diuji, bukan dengan bencana besar, tapi lewat emosi halus yang datang diam-diam. Bukan dengan musuh di luar, tapi lewat bayangan yang memantul dari dalam. Dan ketika wage mulai menata diri, memisahkan antara apa yang milikku dan apa yang bukan milikku. Disitulah wage naik kelas secara spiritual. Mereka akan menjadi bijaksana, tidak reaktif, dan mampu menetapkan batasan energi. Karena mereka tahu, tidak semua perasaan yang datang harus diambil sebagai milik. Nadian kowe dadi cermin, ojo nganti ilang gambar awakmu dewe. Sekalipun kamu adalah cermin, jangan sampai lupa bayanganmu sendiri. 3. Wage itu bayangan senja, bukan gelap, tapi menyerap cahaya terakhir. Bayangkan momen senja, saat mentari tidak lagi bersinar terang, tapi juga belum tenggelam sepenuhnya. Langit tidak secerah siang, tapi juga belum segelap malam. Di sanalah wage bernaung, di antara terang dan gelap, di antara kepastian dan keraguan. Banyak yang mengira orang-orang berweton wage itu lambat melangkah, sulit memutuskan, bahkan kerap dianggap bimbang. Tapi benarkah mereka bingung? Atau justru mereka sedang merenung lebih dalam dari yang mampu dilihat mata? Orang yang lahir wage sering mengambil jeda. Mereka tidak serta-merta ikut arus, tidak pula buru-buru merespons dunia. Ketika orang lain sudah ramai berbicara, wage masih menimbang. Ketika semua orang sudah memilih, wage masih diam, menyerap getaran sekitar. Sebab mereka bukan mengikuti suara luar, tapi sedang menanti sinyal dari dalam. Wage adalah perwujudan dari rasa Jawa yang sejati, memaknai tiap langkah, bukan sekadar berlari tanpa arah. Dalam budaya Jawa, dikenal istilah alon-alon asal kelakon. Orang wage seperti itulah, perlahan tapi pasti. Mereka bukan tidak punya tujuan, hanya saja mereka tidak mau sembarangan memilih jalan. Wage memahami bahwa satu langkah keliru bisa mengubah segalanya. Maka mereka menunggu, diam, mengamati, dan ketika waktunya tiba, mereka melangkah dengan keyakinan yang tak bisa digoyahkan.
Senja, meski hanya sekejap, adalah waktu paling sakral bagi semesta. Ia mengantar terang menuju gelap, memberi waktu untuk merenung, berterima kasih, dan melepaskan. Wage mewarisi energi senja itu. Mereka adalah peralihan, bukan stagnasi. Karena itu, mereka sering muncul sebagai penyambung zaman, antara tua dan muda, antara tradisi dan modern, antara dunia nyata dan rasa halus dari alam gaib. Namun tentu, hidup seperti senja tak selalu mudah. Banyak yang tidak sabar dengan prosesnya. Banyak yang salah paham. Wage pun sering merasa terasing, bahkan oleh keluarga sendiri. Tapi dalam kesunyian itulah kekuatan mereka tumbuh. Karena seperti cahaya terakhir yang merambat di langit sebelum malam, Wage menyerap cahaya kebenaran dari setiap arah, lalu menyimpannya dalam hati sebagai pelita. Jadi bila kamu Wage, dan merasa orang-orang tak mengerti kenapa kamu begitu hati-hati, jangan kecil hati. Kamu bukan lemah. Kamu hanya sedang menunggu bisikan semesta yang tak semua orang mampu dengar. Senja memang tak terang, tapi ia yang menuntun malam untuk tidak datang dengan membabi buta. 4. Hati Wage seperti sumur, dalam, diam, tapi menyimpan sumber kehidupan. Pernahkah sampean menatap sebuah sumur tua? Ia tak bersuara, tak bergelombang seperti laut, tak beriak seperti sungai. Tapi siapa sangka, justru dari kediamannya itu, ia menyimpan air yang menyelamatkan kehidupan. Begitu pula orang yang lahir di weton Wage. Secara lahiriah, Wage sering tampak tenang. Mereka bukan tipe yang suka menonjol. Bukan pula orang yang terburu-buru menyampaikan pendapat. Mereka lebih memilih diam, bukan karena tak tahu, tapi karena tahu bahwa tidak semua harus dikatakan. Banyak dari mereka tumbuh menjadi pendengar, penyimpan rahasia, tempat curhat, bahkan penampung luka orang lain. Tapi apakah sampean tahu? Di balik diamnya mereka, ada kedalaman batin yang luar biasa. Wage menyerap emosi orang seperti sumur menyerap air hujan. Tapi tidak semua bisa menyelami isi hatinya. Bahkan orang terdekat pun sering bingung. Apa sih yang dipikirkan Wage? Kok diam saja? Mereka tampak kalem, padahal hatinya bisa sedang berkecamuk hebat. Mereka tidak meluapkan kesedihan lewat tangisan keras, tapi lewat doa dalam sepi. Tidak protes dengan marah, tapi dengan menarik diri dan menyendiri. Dalam budaya Jawa, dikenal ajaran, nglakoni urip kanthi tirakat. Wage secara alami mendekati pola hidup itu. Mereka memiliki intuisi yang kuat, tapi seringkali tak mereka sadari sendiri. Mereka bisa merasakan energi seseorang, membaca suasana ruangan, bahkan mencium firasat sebelum sesuatu terjadi. Tapi semua itu mereka simpan dalam hati, seperti air sumur yang tidak pernah tumpah walau penuh. Kedalaman Wage juga menjadikan mereka sebagai penyembuh batin. Bukan melalui obat atau terapi formal, tapi cukup dengan kehadiran mereka. Ada aura menenangkan yang terpancar. Seorang Wage bisa membuat orang lain merasa aman, hanya dengan mendengarkan tanpa menghakimi. Bahkan dalam kelompok, meski tak banyak bicara, Wage sering jadi poros energi yang menjaga keseimbangan suasana. Namun, karena sifatnya yang pendiam dan tertutup, Wage kerap disalahpahami. Tak jarang mereka dianggap tak peduli, dingin, atau sulit dibaca. Padahal Wage hanya sedang menjaga dirinya agar tak bocor oleh dunia yang terlalu bising. Mereka tahu, membuka hati terlalu sering justru bisa membuat mereka rapuh. Maka, seperti sumur yang dijaga dengan tutup rapat, hati Wage pun dijaga dalam keheningan. Dan justru karena itulah, saat Wage akhirnya membuka diri, itu adalah bentuk kepercayaan yang sangat dalam. Bukan basa-basi, bukan sementara, tapi sambungan batin yang tulus. Maka bagi sampean yang punya pasangan, sahabat, atau saudara Wage, jaga dia baik-baik. Karena hatinya tidak dangkal, dan kepercayaan darinya adalah sumber air yang tidak pernah kering. Sumur orang butuh hake banjir kanggo dadi penting. Saka kedalamane, banyu urip mili tanpa pamrih. Sumur tak butuh banjir untuk dianggap berharga. Dari kedalamannya, air kehidupan mengalir tanpa pamrih. 5. Energi Wage sering menarik alam gaib dan bisikan leluhur. Ada satu hal yang sering menjadi rahasia dalam diri orang-orang weton Wage, yakni kepekaan mereka terhadap yang tak kasat mata. Mereka bisa merasa aneh di tempat yang baru,
tiba-tiba merinding padahal cuaca tak dingin, atau bermimpi hal yang ternyata jadi kenyataan. Dan yang lebih dalam lagi, mereka sering merasa ada yang menemani, meski tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Ini bukan ilusi. Ini bukan gangguan. Ini adalah sensitivitas spiritual yang diwariskan sejak lahir. Dalam tradisi kejawen, weton wage dikenal sebagai salah satu weton yang berada dalam getaran halus bumi dan langit. Ia bukan hanya menghuni alam fisik, tapi juga beresonansi dengan dunia rasa, dunia gaib, dunia leluhur. Mereka yang lahir wage sering menjadi sasaran sinyal-sinyal dari alam lain. Bukan karena mereka lemah, tapi justru karena mereka memiliki kanal batin yang terbuka. Seperti radio yang bisa menangkap gelombang. Wage bisa menerima bisikan dari dunia yang tak tampak. Itulah sebabnya, banyak orang wage yang sejak kecil merasa berbeda. Mereka bisa mendengar suara, melihat bayangan, atau menangkap energi dari orang yang sedang sedih. Bahkan, saat mereka berdoa dalam sunyi, ada rasa hangat yang tidak bisa dijelaskan. Kadang mereka merasa diberi peringatan lewat mimpi, atau merasa diarahkan untuk menjauhi tempat tertentu. Dan anehnya, ketika mereka mengikuti intuisi itu, mereka terhindar dari bahaya. Dalam budaya Jawa, hal ini sering disebut sebagai endrake suarane leluhur. Mereka yang wage kadang tak sadar bahwa mereka sedang dituntun oleh kekuatan tak kasat mata. Namun jika wage tak belajar menyaring sinyal itu, bisa jadi mereka justru dilanda kebingungan batin yang dalam. Antara realita dan rasa, antara pikiran dan firasat, antara dunia nyata dan dunia rasa. Itulah mengapa orang wage sangat dianjurkan untuk melakukan laku batin. Entah itu dengan meditasi, tirakat malam, berpuasa, atau sekadar duduk diam menenangkan diri. Karena dalam keheningan, wage akan menemukan sumber pesan-nya yang sejati. Bukan lewat teriakan, tapi lewat getaran halus. Bukan lewat logika, tapi lewat rasa yang tak bisa didebat. Bahkan dalam beberapa keluarga Jawa lama, anak yang lahir wage sering diberi ajian pelindung, doa-doa khusus, atau dibiasakan untuk menghormati leluhur dengan cara yang lembut namun penuh hikmat. Karena mereka tahu, wage bukan anak biasa. Ia membawa garis tipis antara dunia ini dan dunia sana. Namun bukan berarti wage harus hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, wage diberi kemampuan untuk menjembatani dunia. Jika mereka menyadari karunia ini, wage bisa menjadi penuntun, penyembuh, bahkan penjaga energi harmoni dalam keluarga dan lingkungan. Wong sing yesong rasa kake suarane leluhur, bakal ngerti dalane tanpa kudu dijelaske. Orang yang bisa merasakan suara leluhur, akan tahu jalannya tanpa perlu dijelaskan. Sedulur batin. Setelah semua yang kita uraikan, satu hal menjadi jelas. Weton wage bukanlah weton yang lemah. Bukan pula tanda dari jiwa yang tak tahu arah. Wage adalah pelan tapi mengakar. Diam tapi menyerap. Bingung di mata dunia, tapi justru sedang dituntun oleh semesta. Mereka hidup bukan untuk terburu-buru sampai, melainkan untuk mengerti kenapa mereka harus sampai ke sana. Bukan untuk memenangkan dunia, tapi untuk menemukan makna dunia dari dalam dirinya sendiri. Setiap langkah wage adalah perenungan. Setiap jeda adalah doa. Setiap luka adalah pintu pemahaman. Maka bila kamu wage, atau mencintai seseorang yang lahir wage, jangan terburu-buru menilai. Jangan paksa mereka menjelaskan apa yang belum waktunya. Karena wage adalah perjalanan. Dan mereka akan sampai ketika semesta yang mengisyaratkan waktunya. Sing alon dudu sing ketinggalan, tapi sing ora melu kesasar bareng wong-wong sing kesusu. Yang lambat bukan berarti tertinggal, tapi justru tak ikut tersesat bersama mereka yang terburu-buru. Dalam falsafah Jawa, hidup bukan hanya soal kecepatan, tapi soal seberapa dalam kita mengerti arah. Wage mengajarkan bahwa kebingungan bisa menjadi berkah. Asal kita cukup tenang untuk mendengarkan bisikan sunyi. Bahwa dalam diam ada pesan, dalam rasa ada jalan, dan dalam jeda, kadang tersembunyi jawaban yang tak bisa ditemukan oleh mereka yang sibuk berlari. Maka untuk sampean semua yang merasa hidupnya bingung arah, yang sering merasa tak seperti orang lain,
atau merasa tertinggal. Barangkali bukan kamu yang salah arah, tapi kamu sedang dipersiapkan untuk arah yang lebih dalam. Wong sing gelem lakoni dalan sepi, bakal ketemu padhang dewe. Siapa yang bersedia menapaki jalan sunyi, akan menemukan cahayanya sendiri. Kalau sampean merasa video ini menyentuh hatimu, monggo tinggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu sebagai pemilik weton wage, atau sebagai orang yang hidup berdampingan dengan mereka. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus menjelajahi dunia spiritual kejawen bersama. Terima kasih atas waktu dan hatimu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cahaya batinmu selalu dituntun oleh arah semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu.